Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari dengan NIM 105222154. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berupa perancangan dan pembuatan sebuah aplikasi pencatatan keuangan berbasis web untuk mitra UMKM. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan untuk membantu pengguna selaku mitra UMKM dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran mereka secara praktis dan terstruktur, sehingga mereka bisa lebih sadar terhadap kondisi finansial perusahaannya. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas secara singkat namun menyeluruh, mulai dari latar belakang aplikasi, analisis sistem menggunakan pendekatan objek, desain antarmuka atau UI, hingga teknologi yang dipakai untuk menggunakan atau mengembangkan aplikasi ini. Dimulai dari latar belakang. Latar belakang aplikasi ini adalah dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran mereka secara harian atau bulanan. Dengan fitur yang sederhana namun bermanfaat, pengguna dapat mencatat setiap transaksi yang mereka lakukan dan memperoleh ringkasan keuangan yang mempermudah pemahaman kondisi finansial mereka. Aplikasi ini menggunakan pendekatan pengembangan berbasis objek dan disertai dokumentasi UML untuk menggambarkan alur dan struktur sistem. Tujuan presentasi ini adalah 1. Menjelaskan latar belakang dan tujuan pengembangan aplikasi pencatatan keuangan untuk UMKM. Lalu menyajikan analisis dan desain sistem menggunakan pendekatan objek dan diagram UML. Menunjukkan rancangan antarmuka pengguna dari aplikasi, menjelaskan alur pencatatan transaksi dalam aplikasi, dan menyampaikan hasil implementasi teknologi yang digunakan dan cara distribusi aplikasi. Secara umum, aplikasi ini bertujuan untuk membantu para pengguna dalam mengelola transaksi keuangan mereka. Dengan fitur-fitur sederhana seperti pencatatan dan laporan otomatis, pengguna dapat memantau kondisi keuangan secara mandiri. Di slide selanjutnya ada tinjauan umum. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang khusus untuk solusi sederhana untuk membantu pengguna atau mitra UMKM dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, melihat riwayat transaksi dan ringkasan keuangan, menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk PDF, menggunakan pendekatan berorientasi objek dan dokumentasi UML. Lalu, pada poin kelima, dijelaskan bahwa teknologi yang digunakan adalah dari React, Firebase, dan React PDF. Untuk di slide gambaran umum sistem di sini, dicantumkan lampiran use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi pengguna dengan aplikasi. Di sini pengguna dapat mencatat transaksi, mencatat pemasukan, mencatat pengeluaran, dan melihat ringkasan keuangan. Lalu ada kelas diagram. Di slide ini ditampilkan kelas diagram untuk aplikasi ini. Struktur kelas dibangun menggunakan pendekatan objek. Kelas transaksi atau kelas transaction adalah kelas induk yang kemudian diturunkan ke income dan expense atau pemasukan dan pengeluaran. Lalu di slide selanjutnya ada activity diagram. Untuk activity diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan saat pengguna mencatat transaksi. Mohon maaf di sini gambarnya kurang jelas, tapi poin utamanya adalah prosesnya dimulai dari membuka form, atau sebelum form kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa membuka form transaksi, lalu mengisi data, lalu validasi data. Setelah validasi data akan disimpan ke database. Untuk perancangan antarmuka sendiri, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa di aplikasi ini memiliki antarmuka yang sederhana atau UI yang sederhana. Terdapat halaman home sebagai navigasi utama atau halaman utama, halaman sitemap yang membantu memberitahu kita struktur halaman yang ada di halaman aplikasi ini, halaman input data transaksi, dan dialog laporan yang bisa dilihat oleh pengguna,
serta rancangan atau bentuk laporan yang sudah dijadikan oleh PDF. Di sini ada halaman sitemap, bisa dilihat. Di sini ada informasi terkait halaman utama, subhalaman, fitur utama, dan total halaman ada 16. Lalu di sini masih halaman sitemap yang menunjukkan rute atau endpoint untuk kita mengakses halaman-halaman yang sudah disediakan. Lalu di sini ada halaman input data. Ini adalah halaman input data untuk para mitra UMKM menginputkan atau memasukkan data terkait deskripsi transaksi, jumlah transaksi, dan tipe pemasukan atau pengeluaran di sini. Jika sudah klik tambah, maka data akan tersimpan di database. Ini adalah modal atau dialog untuk para mitra UMKM atau para pengguna agar bisa mendownload atau mengunduh laporan keuangan, yang nantinya ketika para pengguna mengklik atau memilih button download PDF ini, maka secara otomatis laporan akan mengunduh dengan sendirinya. Lalu di slide selanjutnya, ini adalah hasil perancangan laporan yang dibuat secara otomatis oleh sistem. Di laporan ini memuat tentang total pemasukan, data total pengeluaran, dan saldo bersih. Selain itu, di bawah data yang sebelumnya, terdapat tabel yang berisi data deskripsi. Deskripsi adalah deskripsi tentang para pengguna memakai jenis pemasukan ini untuk apa. Misalkan di sini ada keuntungan dari daging kuda, itu adalah deskripsi dari jenis pemasukan dan jumlah nominalnya yang akan diinputkan. Semuanya setelah terhitung otomatis oleh sistem. Lalu di sini ada studi kasus, ada masalah, solusi, fitur utama dari aplikasi ini, dan target penggunanya. Untuk masalahnya di sini, banyak orang kesulitan mengelola pemasukan dan pengeluaran harian secara konsisten. Solusinya dibuat sebuah aplikasi berbasis web untuk mencatat transaksi keuangan secara praktis dan terstruktur. Fitur utama yang ada di aplikasi ini adalah input pemasukan dan pengeluaran, riwayat transaksi, ringkasan keuangan, dan ekspor laporan PDF. Lalu target penggunanya adalah mitra UMKM yang ingin mengatur keuangan secara otomatis dan sederhana. Lalu di slide ini adalah penjelasan tentang teknologi yang digunakan. Pertama ada React plus Vite untuk mengembangkan aplikasi. React ini saya gunakan dengan basis bahasa TypeScript. Lalu ada Firebase autentifikasi untuk autentifikasi, dan data-data yang sudah kita input barusan kita masukkan ke Supabase, dan saya memakai Supabase sebagai database yang ada di aplikasi ini. Demikian presentasi yang saya bisa sampaikan mengenai tugas besar mata kuliah RPL ini. Dalam pengembangan aplikasi ini, saya mencoba menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem berbasis objek, pembuatan antarmuka atau UI yang sederhana, hingga menghasilkan fitur laporan keuangan secara otomatis dalam bentuk PDF. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.